Bu Ana, gimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat, terima kasih. Alhamdulillah. Lakukan kegiatan pembelajaran di kelas 4 kemarin. Setelah saya melakukan kegiatan pembelajaran kemarin tuh saya senang sekali benar, karena saya baru sekali ini mencoba mengajar dengan cara yang berbeda yang belum pernah saya lakukan, yaitu dengan membagi siswa menjadi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Dan saya sangat senang sekali melihat anak-anak antusias mengikuti pembelajaran itu dari awal sampai akhir. Bahkan anak-anak yang biasanya malas-malasan pun mereka bersemangat ikut belajar. Alhamdulillah ya Bu Ana ya. Jadi Bu Ana, perasaan Bu Ana sangat senang siswa terlibat aktif sepanjang pembelajaran, dan Bu Ana mendapatkan pengalaman baru dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid ya, dengan mengakomodir gaya belajarnya ya. Iya, betul sekali Bu. Alhamdulillah. Lalu Bu Ana, menurut Bu Ana dari hasil pembelajaran yang sudah dilakukan, bagaimana kelebihan dan kekurangannya? Kekurangannya dulu ya Bu. Silahkan. Kekurangannya itu pas awal pembelajaran itu saya lupa menyampaikan tujuan pembelajarannya. Itu terlewat sama saya, baru teringat setelah di tengah-tengah. Lalu saya juga kurang dalam manajemen waktu. Jadi waktu yang saya sediakan harusnya kuis juga masuk di dalam 90 menit itu, tapi ternyata karena saya terlalu senang melihat anak-anak yang begitu gembira, jadi saya juga ikut ikut terlalu larut dalam waktu mereka presentasi, sehingga banyak waktu termakan di sana, sehingga waktu untuk kuis jadi tidak ada ya, bukan terlewat, kurang waktunya ya. Baik Bu Ana. Jadi oh iya, satu lagi, apa? Kan saya pakai video ya Bu. Iya. Nah itu saya lupa memperhitungkan kalau pakai project Infokus itu harus bawa speaker supaya suaranya keluar. Jadi waktu videonya saya pasang suaranya tidak keluar. Baik Bu Ana. Jadi kekurangan yang Bu Ana evaluasi atau refleksikan itu, yang pertama itu lupa menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Kemudian manajemen waktu sehingga kuis tidak tersampaikan di akhir pembelajaran, dan yang ketiga itu adanya sarana pendukung ya, speaker yang juga harus disiapkan ternyata, jadi suara kurang jelas kepada siswa ya. Baik, terima kasih Bu Ana. Lalu bagaimana kelebihannya? Kalau kelebihannya ya itu tadi ya, jadi dari awal sampai akhir anak tuh sangat antusias mengikuti pelajaran. Hampir seluruh anak terlibat, baik dalam kegiatan penyampaian konten maupun pada saat mengerjakan LKPD. Dan karena mereka semua terlibat, jadi saya lebih mudah untuk mengarahkan mereka juga ketika mengisi LKPD. Luar biasa sekali Bu Ana. Memang saya juga melihat langsung anak terlibat aktif sepanjang kegiatan pembelajaran, dari kegiatan pendahuluan sampai penutup. Siswa aktif terlibat dan antusias dalam kegiatan pembelajaran. Lalu Bu Ana, jika seandainya kegiatan pembelajaran ini diimplementasikan di kelas yang lain, kira-kira Bu Ana akan melakukan perubahan di bagian apa? Yang terutama saya akan melakukan perubahan di bagian yang kekurangan saya tadi ya. Pertama, saya pasti akan menyiapkan speaker supaya videonya bisa lebih jelas. Lalu yang kedua juga mungkin saya akan mempersiapkan PowerPoint ya Bu Nuri, langkah dari awal, dari pembukaan itu, sehingga tujuan pembelajarannya tidak terlewat. Lalu dalam manajemen waktu saya akan mungkin nanti akan saya batasi untuk presentasinya juga, sehingga tidak memakan waktu terlalu lama ya. Baik, terima kasih Bu Ana. Perbaikan yang akan dilakukan ketika model ini atau pembelajaran ini diterapkan di kelas lain, saya catat di sini tadi kekurangan yang sudah Bu Ana identifikasi. Solusinya tadi untuk suara itu ya, video itu dengan speaker ya. Kemudian supaya tahapan itu sistematis, maka disiapkan PowerPoint yang memuat langkah-langkah ya. Jadi ikut membantu gitu ya, dan manajemen waktu dengan mengelola kegiatan presentasi. Baik, terima kasih. Lalu Bu Ana, berdasarkan obrolan kemarin pada saat observasi, Bu Ana kan ingin fokus observasi itu di
pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan murid terutama dari gaya belajarnya. Lalu apa saja indikator ketercapaian dari pengembangan yang diinginkan tadi? Kalau untuk indikatornya itu mungkin bisa dilihat dari hasil LKPD-nya ya Bu Nuri. Hasil LKPD-nya ini ya. Ya, dan itu Ya, hampir semua siswa mengerjakan LKPD Ya. dan rata-rata nilainya baik untuk LKPD. Ya. Nah, lalu untuk kuis juga bisa menjadi salah satu indikator Ya. apakah anak paham atau tidak mengenai materi yang saya sampaikan. Dan dari hasil kuis pun terlihat bahwa sebagian besar siswa itu hampir sudah bisa mengerjakan kuis dengan baik. Jadi indikator ketercapaiannya, Bu Ana sebagai guru mampu mengakomodir kebutuhan belajar murid terutama dari gaya belajarnya, dan indikatornya ini terlihat dari hasil dari lembar kerja siswa yang ini ya, LKPD ini yang tadinya kelompok kan setiap siswa kita mengerjakan ya, di sini terlihat nilainya bagus-bagus ya. Dan mungkin dari sini juga Bu Nuri, ya. kan saya belum pernah memberikan seperti ini ya. Ya. Yang refleksi itu anak-anak kebanyakan mengisinya senang, mereka senang untuk mengikuti pelajaran walaupun ada beberapa yang mengisi ya pusing atau sedih. Ya ini untuk melihat bahwa mereka itu perasaan antusias ya. Jadi indikatornya itu dari untuk siswanya itu dari mereka hasil EKPD dan kuis ya. Di sini juga saya sudah pegang, Bu Ana sudah memberikan kepada saya hasil kuisnya, dan dari perasaan yang mereka rasakan selama mengikuti kegiatan selama pembelajaran fungsi kuadrat kemarin ya. Baik. Nah, Bu Ana, ketika indikator ketercapaian ini menjadi target dalam kegiatan pembelajaran, lalu upaya apa saja yang sudah Ibu lakukan agar tujuan pengembangan ini bisa tercapai? Kemarin tuh yang saya lakukan yang pertama saya menyiapkan diri sebaik-baiknya. Siapkan diri sebaik-baiknya. Terus sebelum masuk kelas juga saya membagi siswa berdasarkan gaya belajar mereka dulu. Jadi saya mencari data tentang gaya belajar mereka, lalu saya mengelompokkan mereka sesuai gaya belajarnya menjadi 6 kelompok. Lalu saya juga memikirkan karena kan ternyata ada 4 kelompok yang kinestetik ya. Jadi saya juga menyiapkan kira-kira kegiatan apa yang bisa dilakukan dalam 4 kelompok yang kinestetik itu. Lalu saya juga menyiapkan sarana dan prasarananya, cuma terlewat karena waktu menyiapkan kan tidak terpikir kalau pakai fokus suaranya tidak keluar, jadi jadi saya menyiapkan sarana prasarananya termasuk fokus, alat tulis dan sebagainya, alat permainannya juga. Lalu saya juga menyiapkan LKPD-nya ini ya, ada LKPD-nya, dan juga menyiapkan kuisnya. Kuisis kemarin ya. Dan menggunakan kuisis. Ada tambahan? Ya terutama menyiapkan diri saya ya, lebih itu supaya secara mental dan emosi juga lebih siap menghadapi anak-anak. Baik Bu Ana, jadi strategi atau upaya yang sudah Bu Ana siapkan untuk mencapai target pengembangan kompetensi yang ingin dicapai itu, Bu Ana mempersiapkan diri sebaik-baiknya, fokus pada kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk mengakomodir gaya belajar, Bu Ana mengelompokkan siswa ya menjadi 6 kelompok. Kemarin ada 4 kinestetik, 1 kelompok audio dan 1 kelompok visual. Juga ada persiapan dari bahan ajar ya, setiap kelompok kan berbeda. Kemudian juga dari kegiatannya juga Bu Ana sudah melaksanakan verifikasi proses kemarin ya. Kemudian sarana Bu Ana menyiapkan infokus dan lain-lain. Juga strategi pembelajaran dengan permainan, dan di penilaian Bu Ana menyiapkan kuis juga. Tambahan ada aplikasi kemarin yang Bu Ana siapkan ya? Iya, jadi saya siapkan 1 soal di mana anak-anak harus menggunakan aplikasi GeoGebra untuk menyelesaikan soal yang saya berikan. Saya juga melihat aplikasi GeoGebra ternyata sangat membantu, dan anak jadi ikut senang juga, daya ingin tahu rasa ingin tahunya jadi semakin tinggi, dan ternyata dengan teknologi juga memudahkan mereka. Iya, betul sekali. Baik Bu Ana. Jadi Bu Ana sudah menyiapkan kondisi dan situasi yang secara emosi juga siap
menghadapi murid menjadi pendengar yang aktif juga ya Bu Ana. Iya. Luar biasa sekali Bu Ana, saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas upaya dan segala usaha yang dilakukan Ibu ketika melaksanakan pembelajaran kemarin untuk meningkatkan kompetensi Ibu. Terima kasih Bu Nuri, itu semua juga tidak lepas dari bantuan Bu Nuri dan Bu Nuri. Ya sama-sama Bu Ana, kita sama-sama belajar ya. Baik Bu Ana, tadi Bu Ana sudah menyampaikan strategi, kompetensi dan segala macam yang Bu Ana raih. Ini saya mencatat dari kegiatan seperti yang dilaksanakan kembali, saya minta izin menyampaikan hasil catatan observasi. Ya, silakan. Boleh? Ya, silakan. Baik. Jadi Bu Ana, dari kegiatan pembelajaran kemarin, saya melihat Ibu telah mampu melakukan komunikasi yang efektif dan komunikasi yang bermakna bagi murid ya. Ketika awal pembelajaran, Bu Ana telah hadir penuh. Kemudian juga Ibu ketika persepsi Ibu menghubungkan materi yang sebelumnya dengan materi yang sekarang dipelajari oleh siswa dan sangat kontekstual ya, fungsi kuadrat dengan kehidupan sehari-hari dengan gambar-gambar stimulus yang Ibu sampaikan. Kemudian juga saya melihat Ibu memberikan motivasi untuk menumbuhkan keinginan belajar murid dan terus memberikan semangat kepada murid. Saya juga melihat Ibu memodifikasi strategi pembelajaran dan mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajarnya sehingga murid terlibat aktif. Lalu ada aplikasi GeoGebra yang Ibu manfaatkan. Ini ada soal ya nomor 4 di mana siswa ini memanfaatkan IT untuk membantu menggambar grafik fungsi kuadrat. Juga Bu Ana melakukan refleksi berupa gambar maupun pertanyaan yang diberikan umpan balik. Dan Bu Ana sendiri tadi berefleksi, ada catatan yang terlewat ya, seperti tujuan pembelajaran dan ada doa penutup. Oh iya betul, doa penutup juga saya lupa. Ya. Bu Ana, ini catatan hasil observasi saya, apakah sesuai atau ada yang tidak sesuai atau ada yang terlewat? Bagaimana Bu Ana? Sudah sesuai Bu Nuri, sangat sesuai. Baik Bu Ana, terima kasih. Nah Bu Ana, berikutnya Ibu sudah mampu mengakomodir kebutuhan belajar murid sesuai dengan gaya belajarnya. Lalu rencana tindak lanjutnya, rencana Ibu ke depannya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berikutnya? Mungkin untuk kedepannya saya ingin lebih mengeksplor diri saya dalam kompetensi yang KSE itu ya, sosial emosional, karena saya juga belum pernah mengajar dan memperhatikan sosial emosional siswa ya. Nanti saya harus belajar banyak lagi dari Bu Nuri. Lalu tentang asesmen juga, ya tentang asesmen itu juga, karena saya masih cenderung seperti dulu ya, asesmen tuh hanya berpatokan pada hasil belajar siswa seperti kuis yang saya berikan. Jarang sekali saya melakukan asesmen seperti refleksi diri atau penilaian dari teman. Nah itu mungkin saya harus banyak belajar dari teman. Baik Bu Ana, luar biasa sekali. Jadi kompetensi berikutnya yang ingin Ibu kembangkan, yang pertama keterampilan sosial emosional ya dalam ketika melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, Ibu ingin mengembangkan kemampuan asesmen. Nah kalau saya lihat sih sebenarnya Ibu sudah mulai asesmennya, biasanya asesmen kognitif saja ya. Nah sekarang Ibu sudah mulai, saya lihat udah mulai mengembangkan asesmen non diagnostiknya ya. Ini berupa refleksi dan ini juga termasuk KSE sebenarnya. Baik Bu Ana, mudah-mudahan nanti ke depannya kita akan merancang kegiatan untuk mengembangkan kompetensi Ibu ke depannya. Lalu kita akan identifikasi hal apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian kompetensi ini. Dan berikutnya kita bisa mengagendakan untuk kegiatan coaching berikutnya. Ya, baik. Ada hal yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Ya, terima kasih banyak untuk kesempatan belajar ini. Saya menganggapnya sebagai kesempatan untuk saya sendiri untuk belajar, sehingga saya mendapatkan pengalaman yang baru. Alhamdulillah, terima kasih juga Bu Ana sudah memberikan kepercayaan kepada saya sehingga kita bisa melakukan kegiatan. Untuk refleksi dan rencana tindak lanjutnya, ini kita sepakati bersama ya Bu Ana untuk duduk di sini.
nanti ada lagi yang rencana pengembangan ya Bu ya. Rencana pengembangan. Oh Bapak.